Selamat malam, seluruh semua. Senang rasanya bertemu Anda malam hari ini untuk membahas topik yang sudah saya janjikan, yaitu apakah berkelimpahan itu dapat dicapai dengan pendekatan spiritual. Hal yang saya akan sampaikan malam ini bukan saya dapat dari siapa-siapa, tidak saya dapat dari buku manapun, tapi saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, apa yang sudah saya alami dan ternyata berhasil, juga kepada teman-teman yang mengikuti anjuran saya dan ternyata mereka berhasil. Hal inilah yang saya akan tularkan kepada teman-teman semua yang masih punya keinginan untuk merubah hidupnya dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Saya akan mulai dengan membaca suatu ungkapan. Ungkapan ini dalam bahasa Inggris. Bunyinya adalah sebagai berikut. Life is like a melody if you can turn it. Hidup ini seperti melodi apabila engkau dapat memainkannya. Ya, hidup ini adalah suatu melodi dan Andalah yang memegang senar atau tuts untuk memberikan atau memainkan nadanya, sehingga nada-nada yang Anda ciptakan itu bisa membuat satu melodi, suatu nada-nada yang indah, atau karena Anda tidak tahu cara memainkannya, maka yang timbul adalah nada yang sumbang. Sekarang siapa yang tidak mau hidup berkelimpahan, banyak uang, disayangi keluarga dan teman-teman? Yang dimaksud dengan berkelimpahan di sini bukan hanya uang. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberlimpahan seseorang. Yang pertama adalah uang. Karena dengan uang, Anda mempunyai kebebasan. Biasanya, orang menukar kebebasan yang lain dengan uang. Bisa menukar kebebasan untuk pergi kemana saja. Bisa menukar kebebasan waktu. Anda menukarkannya. Tapi, seorang yang berkelimpahan tidak usah menukar, karena dia memiliki 4 faktor. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga dukungan yang tulus dari sekeliling Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, istri Anda, saudara-saudara Anda. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah waktu. Seseorang boleh punya apa saja, tapi kalau orang tersebut tidak mempunyai waktu, maka orang tersebut tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Apabila salah satu dari 4 faktor tadi hilang, maka yang disebut berkelimpahan tadi juga hilang. 4 faktor ini adalah penunjang atau apa yang disebut keberlimpahan. Tanpa satu dari keempat faktor ini, maka tidak terjadi keberlimpahan. Anda punya banyak waktu, tidak punya uang, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda punya uang, Anda punya banyak waktu, tapi Anda dirongrong oleh sekeliling Anda. Rasanya hidup juga tidak enak.
Anda punya uang, Anda punya waktu, Anda didukung, tapi Anda sakit. Anda juga tidak bisa menikmati hidup ini. Jadi keempat faktor ini harus dimiliki oleh seseorang, baru orang itu bisa disebut hidupnya berkelimpahan. Nah, keberlimpahan ini sendiri apa? Sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang. Banyak orang yang kaya, tapi faktor-faktor yang lain tidak punya. Nah, keberlimpahan ini adalah energi hidup. Hidup ini jangan dibilang bahwa hidup ini tidak bertanggung jawab. Hidup ini bertanggung jawab penuh. Dia sudah menyediakan energi yang disebut energi hidup atau energi keberlimpahan. Dia tidak menakar seseorang. Oh, orang ini harus cuman boleh segini, orang itu boleh segitu. Tidak. Dia bebaskan. Ada orang yang hidupnya mungkin sudah terlalu lama menderita. Dia akan selalu merespon hidup ini dengan suatu pikiran negatif. Dia bilang bahwa hidup ini betul-betul yang ada cuman kesengsaraan. Hidup ini tidak memberi apa-apa ke saya. Ini adalah suatu penolakan. Bukan hidup itu tidak memberi. Itu seperti Anda datang ke suatu pesta, jamuannya diadakan secara prasmanan, digelar di meja. Anda boleh mengambil sepuas hati Anda, sekenyang Anda. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Anda hanya berdiam, kemudian Anda marah-marah. Ini bagaimana yang punya rumah? Bikin pesta kok saya nggak dikasih makan. Seperti itu, itulah kira-kira gambarannya. Orang-orang yang selama ini menderita dan menyalahkan hidupnya, menyalahkan nasibnya. Anda tinggal ambil makanan itu dan memakannya. Cukup. Tidak ada jatahnya. Batasnya apa? Batasnya perut Anda sendiri. Kalau Anda sudah kenyang, Anda pasti berhenti. Nah, inilah yang menyebabkan berbeda-beda. Berbeda-beda bayangan kekayaan yang gampang kita lihat materi, uang. Seberapa sih butuhnya untuk hidup? Itu sama saja dengan menanyakan, kamu tuh makannya seberapa? Beda-beda, tergantung ukuran perut manusia. Tapi dari hidup sendiri, hidup tidak membatasi. Tidak pernah membatasi seberapa banyak Anda akan mengambil energi keberlimpahan tadi. Nah, energi tadi sudah disediakan. Selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Masalahnya, kenapa orang-orang masih banyak yang hidupnya kekurangan, tidak sejahtera, tidak melimpah? Hal itu disebabkan karena orang tersebut tidak tahu bagaimana caranya mengalirkan energi tadi supaya masuk dalam hidupnya. Nah, untuk menerangkan ini, saya akan mengambil satu perumpamaan. Semisal Anda ingin berkebun, Anda mempunyai kebun. Kebun itu adalah Anda sendiri. Kemudian Anda ingin mengalirkan air yang ada di sungai di sebelah kebun itu. Bagaimana caranya? Oh, Anda membuat pipa. Kemudian Anda tinggal membuka keran. Atau Anda membuat
sodetan dari sungai itu mengalirkan ke kebun Anda. Sehingga kebun Anda itu akan selalu dialiri oleh air. Akibatnya, kebun Anda menjadi subur. Apapun yang Anda tanam, pasti subur. Nah, sekarang itu adalah mempersiapkan ladang, mempersiapkan kebun Anda. Ini adalah tahap pertama. Mempersiapkan ladang supaya ladang Anda atau kebun Anda mendapat aliran air yang cukup. Mempersiapkan diri Anda supaya Anda mendapat aliran energi hidup ini secara cukup. Supaya kita mendapat aliran energi hidup yang cukup, kita harus menerima hidup itu sendiri. Sehingga hidup itu menjadi Anda menjadi hidup. Apa yang selama ini, kenyataan apa yang selama ini terjadi? Anda belum hidup. Anda tidak mendapatkan cukup energi. Anda harus mengakui bahwa hidup ini yang membuat Anda hidup. Setelah Anda mengakui itu, Anda akan hidup. Bagaimana mengakui itu? Lihatlah ke dalam. Apa yang Anda lakukan selama ini terhadap hidup? Dari fisikal, dari tubuh Anda, apakah Anda menerima segala yang diberikan hidup kepada Anda apa adanya? Apakah Anda tidak membandingkan tubuh Anda dengan orang lain? Apakah Anda tidak merasa berkecil hati dengan salah satu organ tubuh Anda atau keseluruhan tubuh Anda apabila Anda membandingkan dengan orang lain? Sudahkah Anda merasa puas dengan tubuh Anda? Ya, ini adalah aku. Aku menerima tubuhku ini apa adanya. Aku mensyukuri aku punya tubuh. Untuk orang-orang yang mempunyai kekurangan tubuh, entah itu kekurangan panca inderanya atau organ tubuhnya, tetap itu juga harus bisa menerima. Ini yang diberikan hidup kepada saya. Saya harus merawatnya. Saya harus menjaganya. Ini yang disebut cinta diri, mencintai dirinya. Mencintai dirinya atau yang sering kita dengar sekarang ini self-love. Self-love itu menjadi bahasa umum di mana-mana. Karena orang baru menyadari bahwa manusia itu tidak pernah menerima pemberian hidupnya. Selain itu, kita juga selalu merespon negatif atau menolak kondisi-kondisi yang muncul dalam hidup kita. Mungkin dahulu kecil kita pernah punya trauma-trauma hidup, merasa tersakiti, merasa tidak puas. Inilah yang harus Anda lihat. Apakah saya punya rasa takut? Apakah saya punya rasa marah terhadap hidup ini? Setelah Anda melihat, sadari. Oh iya, jangan ada tolak. Oh iya, saya marah terhadap hidup. Marah itu adalah reaksi yang normal, yang timbul dari ketidaktahuan. Anda tidak tahu bahwa dengan marah itu Anda menolak hidup. Jadi Anda jangan berkecil hati, jangan menolak, jangan menambah marah.
Oh, ini yang menyebabkan saya menderita karena saya dulu menolak. Jangan. Anda lihat, oh ada penolakan. Penolakan ini bentuknya apa? Oh, kemarahan. Oh, saya dilihat lagi marahnya. Oh, saya dulu marah ini karena saya tidak tahu, saya menderita. Sehingga saya marah terhadap hidup ini. Bagaimana saya tidak marah? Kalau saya mau makan aja nggak bisa. Saya mau membelikan mainan anak saya nggak bisa. Akhirnya saya marah. Peluklah kemarahan itu dengan rasa cinta, dengan cinta kasih, dengan welas asih. Peluklah rasa marah itu. Rasakan dia, beri dia perhatian. Sampai satu saat rasa marah ini akan membesar dan kemudian hilang. Tanpa Anda melakukan apa-apa, Anda cukup memberi perhatian. Jadi seperti lilin. Lilin itu sebelum dia habis sumbunya, dia akan menyala besar. Kemudian redup dan mati. Inilah cara untuk menyelesaikan luka-luka di dalam diri Anda. Jadi terima segala kondisi yang sudah terjadi. Anda marah karena Anda dilahirkan bukan dari keluarga orang berpangkat atau keluarga orang kaya. Sehingga Anda membandingkan, oh tentu saja mereka itu datang dari keluarga kaya. Jadi mau apa aja bisa. Mereka mencuri start. Anda marah. Anda marah, tidak menerima. Ditempatkan di mana? Dilahirkan di mana Anda? Anda harus menerima itu. Lihat lagi. Apa yang sudah Anda lakukan untuk merespon hidup ini? Mungkin selama ini ada keributan di rumah tangga Anda yang mempersalahkan masalah ekonomi. Mungkin istri Anda, bagaimana Anda sebagai keluarga, kepala keluarga tidak bertanggung jawab. Anda sebagai kepala keluarga menerima, saya harus bagaimana lagi? Akhirnya siapa yang jadi objek kemarahan? Hidup. Anda akan marah terhadap hidup ini. Sadari semua yang selama ini terjadi. Terima semua. Terimalah itu sebagai, akuilah bahwa yang saya punya sekarang ini, saya terima, saya syukuri, karena ini hidup saya. Jangan lihat kiri kanan. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang ada hubungannya yang Anda punya. Baik yang di luar ini maupun yang di dalam. Rasa-rasa Anda, pikiran Anda, perasaan Anda terhadap hidup ini. Sadari betul-betul. Dan betul-betul menerima. Jangan cuman berkata, ya saya terima. Itu nggak ada artinya. Tapi rasakan dengan rasamu yang terdalam. Saya terima hidup ini. Rasakan, tidak usah dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Ya, saya terima hidup ini. Itu adalah self-love, mencintai dirimu. Menerima dirimu sama dengan menerima hidupmu. Karena dirimu ini adalah perwujudan dari hidupmu. Kemudian, misalnya ada rasa takut. Anda takut dalam menghadapi kehidupan ini. Waduh, saya sudah bekerja atau saya belum bekerja. Anda tidak melihat prospek diri Anda. Umur udah 30, saya belum kawin. Kerjaan saya belum punya.
Begitu Anda ketemu teman lama Anda, ketemu teman SMA Anda merasa insecure. Anda merasa bahwa, aduh, jauh sekali gapnya. Sehingga Anda menyalahkan hidup, Anda marah kepada hidup. Bilang saja, umur saya segini, saya belum punya kerjaan. Artinya kalau saya belum punya kerjaan sekarang, saya akan punya kerjaan. Karena itu mudah sekali. Kemudian dalam tindakan, ini tadi faktornya ke dalam, kepada diri. Nah, orang yang mencintai dirinya, dalam tindakannya juga harus mencerminkan tindakan yang mencintai diri. Misalnya, jangan memaksakan diri Anda untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pengakuan dari orang lain. Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai. Anda mati-matian supaya Anda berhasil di situ, tapi tujuannya untuk mendapat pengakuan. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang background-nya lemah. Orang yang tidak pernah diakui. Sehingga suatu saat dia akan timbul kemarahannya. Dia mau menunjukkan dirinya dengan melakukan apa saja supaya mendapat pengakuan. Ini adalah tindakan yang tidak mencintai dirinya. Karena tidak berdasarkan dirinya. Tidak berdasarkan hidupnya. Tapi berdasarkan nafsunya, pikirannya, keinginannya, keinginan untuk diterima. Selain itu, orang yang selalu mendengar kebutuhan batinnya, bukan tuntutan-tuntutan dari luar. Jadi apa yang kita mau, apa yang kita suka, ya kita kerjakan. Bukan karena paksaan dari atasan Anda, dari ayah Anda, dari masyarakat, untuk melakukan sesuatu yang bukan passion Anda, bukan sesuatu yang Anda sukai. Hidup ini sudah menunjukkan apa yang mesti Anda lakukan. Melalui apa? Melalui rasa Anda. Rasa ini nanti yang menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu. Bukan karena paksaan dari luar. Orang yang mengikuti rasa yang menggerakkan itu, itulah yang cinta diri. Tapi yang mengikuti paksaan-paksaan dari luar, dari otoritas yang lebih tinggi dari Anda, dan Anda melakukannya, itu namanya tidak cinta diri. Yang keempat, berani menjalani hidup dengan intuisimu. Jadi, dalam hidup ini, seperti tadi saya bilang bahwa hidup ini digerakkan oleh hidup ini sendiri, oleh rasa yang timbul dari hidup itu sendiri. Nah, ini bagaimana Anda mengertinya? Ya rasanya, rasa yang timbul, intuisi. Anda akan melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak populer. Sekarang ini yang populer misalnya, buka coffee shop. Mungkin Anda mengikuti tadinya. Anda juga membuka coffee shop. Tapi entah kenapa ada rasa timbul. Wah, saya harus putar haluan. Saya mau buka apotek. Saya akan buka toko mainan di depan rumah sakit anak-anak.
Tiba-tiba timbul ide, timbul keinginan. Nah, ini datangnya dari mana? Dari intuisi, dari rasa Anda. Nah, untuk ini, itu harus ada kepekaan. Anda harus bisa merasakan. Kepekaan itu datang dari mana? Seperti yang sebelumnya sudah saya perlu uraikan. Ada hal menjaga lisan, termasuk tindakan, tidak berbohong, menepati janji, jujur terhadap diri sendiri, tindakan-tindakan tidak menipu, tidak berbuat curang. Ini adalah menjaga lisan. Kemudian tidak menyangkutkan segala sesuatu dengan diri Anda. Kita selalu merasa penting, sehingga kita harus ada di segala hal. Ada orang ngobrol di depan, tiba-tiba Anda keluar, mereka semua diam. Anda sudah berpikir, pasti ngomongin saya. Yang ketiga, jangan menyimpulkan. Atau dalam bahasa umumnya, jangan seujon. Nah, orang ini pasti ginilah, males saya. Nah, itu paling gini, ini paling gitu. Jangan. Lihat apa adanya. Bukan melihat gambar yang ada di dalam memori kita tentang hal itu, tapi kita harus melihat sesuatu itu apa adanya. Sehingga kita mendapat persepsi yang benar tentang segala sesuatu yang kita lihat. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, intuisi kita akan menjadi semakin tajam. Merasakan keberadaan Tuhan. Rasamu, rasa hidupmu. Kamu rasakan, kamu ingat nafasmu, ingat hidupmu. Sehingga intuisi Anda menjadi tajam. Hidup ini akan memberikan sinyal-sinyal kepada Anda. Kapan Anda harus belok, kapan Anda harus ngegas, kapan Anda harus berhenti. Tinggal Anda bisa melihat atau tidak. Kalau itu untuk Anda sendiri, untuk kepekaan intuisi Anda, kenapa tidak coba dilakukan? Gampang. Berbicaranya gampang, tapi untuk melakukan itu butuh suatu komitmen yang luar biasa. Anda harus komit terhadap diri sendiri, menjaga lisan, tidak menyimpulkan, tidak mendirikan. Tidak semudah itu, tapi kalau Anda komit, Anda pasti bisa. Banyak orang yang mengira mereka itu sudah mencintai dirinya. Tapi sebetulnya mereka itu hanya berbuat segala sesuatu untuk jadi aman dengan tidak berkonfrontasi dengan orang lain. Anda tidak akan mempertahankan pendirian Anda terhadap apa yang dikatakan orang, meskipun Anda tahu bahwa apa yang Anda pikirkan ini sebetulnya benar, berdasarkan fakta-fakta. Dia akan lari sembunyi. Itu bukan tindakan mencintai diri. Itu hanyalah respon dari luka-luka lama. Luka lama ini terjadi karena orang lain menekan Anda, merespon luka. Anda tidak mau merasa sakit lagi. Sehingga ya udahlah, terserah lu lah. Apa kata lu lah. Itu bukan cinta diri. Cinta diri
segala sesuatu itu berdasarkan kebutuhan batinnya, berdasarkan kebutuhan fisiknya. Jadi itu reaksi terhadap luka-luka lama. Anda harus bisa membedakan itu. Apakah ini saya cinta diri, ataukah ini hanya reaksi terhadap luka lama saya? Ada orang yang berprestasi tinggi sekali, tapi dia membenci dirinya. Ini adalah tindakan yang tidak mencintai diri. Nah sekarang, apakah mencintai diri ini berbeda atau sama dengan egoisme, sifat mementingkan diri? Oh, ini berbeda. Dari bertolaknya sudah berbeda. Jadi kalau kita mencintai diri, itu kita berangkat dari rasa kepenuhan. Saya sudah punya. Egoisme itu berangkat dari rasa kekurangan. Kemudian kalau cinta diri itu adalah rasa penerimaan. Kalau egoisme adalah keinginan untuk mencapai, mengontrol segala hal. Jadi sangat berbeda. Sebagai contoh, saya ingin berhasil. Saya harus menang agar saya layak. Agar saya merasa layak, saya harus menang. Misalnya dalam satu pertandingan. Itu bersumber dari egoisme. Aku harus menang supaya aku layak. Nyatanya apa? Aku belum menang. Aku belum layak. Akhirnya dia memutuskan saya harus menang supaya saya layak. Ini rasa kekurangan. Saya belum layak. Itu adalah satu kekurangan. Dia akan mengontrol dirinya. Saya harus menang. Dia mempunyai tujuan untuk dicapai. Saya harus. Sedangkan dari cinta diri, itu suara yang diberikan adalah, saya sudah layak. Apapun yang terjadi. Tidak ada. Mengontrol tidak ada. Menerima. Apapun yang terjadi. Tapi di situ timbul di belakang itu ada suatu kekuatan yang besar. Yang merasa bahwa hidup ini sudah membentenginya. Menopangnya. Saya sudah layak. Dengan hidup itu sudah cukup saya. Saya sudah layak. Sehingga berbeda. Self-love itu bukan egois. Kemudian ya seperti tadi, self-love ini adalah penerimaan terhadap diri, yang artinya penerimaan terhadap hidup. Kalau kita menerima hidup, maka energi hidup akan mengalir. Anda mengalirkan energi hidup ke arah hidup Anda, ke arah kehidupan Anda, atau mengalirkan air dari sungai tadi ke kebun Anda. Akibatnya, kebun Anda menjadi subur. Nantinya, kalau Anda menanam apa saja, pasti tumbuh, pasti subur, pasti cepat panen. Nah, ini adalah fase pertama, menyiapkan ladang. Menyiapkan ladang dengan self-love. Kalau dirangkum
Self love tadi adalah menerima diri secara utuh dengan jujur, tidak dibuat-buat. Kemudian mendengarkan intuisi Anda, menjalani hidup dengan rasa cinta yang akan menumbuhkan segala sesuatu yang kamu tanam. Nah, setelah kita tahu bagaimana menyiapkan kebun atau ladang tadi, sekarang kita masuk ke taraf berikutnya, yaitu menanam. Sebab dengan ladang yang subur, Anda tidak menanam apa-apa, Anda tidak akan panen. Menanam itu apa? Menanam itu dengan bekerja. Bekerja itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita tahu. Kita selalu memilih-milih kerjaan yang akan memberikan sesuatu yang besar, hasil yang besar kepada kita. Hukum ekonomi bilang, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, kita harus mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Bukan itu. Anda harus melakukan suatu kegiatan, baik formal maupun tidak formal. Kegiatan ini tidak perlu dilihat. Anda tidak perlu mempunyai tujuan dengan kegiatan itu. Tapi kegiatan ini harus sesuatu yang betul-betul Anda sukai. Harus sesuatu yang betul-betul Anda minati. Sehingga pada waktu Anda melakukan kegiatan itu, timbul gairah. Anda bergairah. Gairah ini adalah rasanya hidup. Jadi Anda selalu berada dengan hidup Anda. Moment by moment, saat demi saat Anda bergairah. Anda tidak pernah capek karena Anda mendapatkan energi hidup. Rasa gairah itu adalah rasanya hidup. Anda merasakan hidup Anda, momen ke momen. Anda tidak perlu, saya jadi pedagang saya jadi anggota DPR, atau saya jadi pejabat. Akhirnya apa? Saya tidak punya akses ke sana, menyalahkan hidup lagi. Jangan seperti itu. Di sekeliling Anda, ini banyak sekali. Banyak sekali yang Anda bisa lakukan, yang betul-betul Anda sukai. Lakukan itu, moment by moment. Tujuannya apa? Mendapat gairah. Nah, ini adalah menanam. Ini mulai Anda mengerjakan kebun tadi, Anda mulai mencangkul. Anda mulai menyemai. Nah, setelah Anda selesai menanam, Anda harus memupuk. Memupuk tadi dengan apa? Dengan gairah. Jadi, semuanya ini dilakukan oleh hidup. Energi hidup tadi sudah Anda alirkan, sudah mengalir, Anda rasakan rasa hidup tadi dengan bekerja, kemudian Anda menikmati pekerjaan ini tanpa Anda tahu ujungnya. Tidak usah dibayangkan nanti hasilnya apa, bagaimana caranya, uangnya itu datang kepada Anda melalui apa yang Anda lakukan. Tinggalkan itu. Jangan dipikir. Yang Anda tahu cuma beraktivitas, bekerja yang Anda sukai dan bergairah. Itu adalah memupuk saat demi saat. Kemudian ini juga Anda menyertakan hidup Anda, menyertakan hidup Anda dalam kehidupan Anda. Jadi kita yang pertama tadi, kita mengakui hidup, kemudian menimbulkan rasanya hidup. Sekarang Anda merangkul hidup itu sendiri.
Setiap Anda bekerja, bergairah, sadari gairah itu. Ini nih hidup nih sekarang. Ini akan menimbulkan rasa kepuasan, rasa kepenuhan. Saya melakukan ini nih menimbulkan enak di dalam, karena saya udah penuh. Saya sudah melakukan sesuatu yang benar untuk saya. Ini yang tidak disadari orang, bahwa dari hidup, energi itu mengalir, kemudian energi itu datang kepada Anda menyambutnya dengan melakukan aktivitas, sehingga Anda bisa merasakan energi tadi sebagai gairah. Kemudian Anda merangkulnya. Setiap kali Anda timbul gairah, Anda rasakan. Makin lama makin terasa, makin besar gairah itu. Itu yang Anda tahu. Anda tidak usah berpikir yang lain-lain. Lakukan saja. Do your best. Akhirnya apa? Akhirnya Anda akan datang atau hadir dalam hidup Anda yang saat itu sedang melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan yang diberikan oleh hidup ini. Dan Anda akan melihat, Anda akan hadir di situ sehingga Anda bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang timbul, yang selama ini tidak pernah bisa dilihat, bisa dimengerti. Itu akan kelihatan dengan sendirinya karena Anda hadir full dalam hidup Anda. Yang dulunya hanya menolak hidup, marah terhadap hidup, ini tidak ada. Gairah, kebahagiaan, kepenuhan, rasa cukup, rasa benar, sehingga hadir di situ dalam kebahagiaan. Anda akan melihat. Anda akan melihat apa yang dibutuhkan saat ini. Oh, saya harus menambah ini, saya harus mengadakan ini. Oh, saya bisa memasarkannya ke sana. Itu Anda akan melihat. Setelah fase itu, ini akan berbuah. Apa yang Anda kerjakan akan berbuah, akan menghasilkan, mendatangkan hasil. Dari mana saja. Mungkin orang datang, apapun pekerjaan itu, Anda suka berkebun, Anda suka jualan, Anda suka bikin mainan anak-anak, Anda suka melukislah, apapun. Nah, ini nanti, kalau Anda betul-betul merangkul hidup ini, Anda akan melihat best action yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan dalam pekerjaan ini akan muncul. Nah, dengan kemunculan ini, segala sesuatu dari luar akan datang. Mereka membutuhkan karya Anda. Dengan mereka membutuhkan karya Anda, ini akan berbuah. Nah, setelah berbuah, tibalah waktunya panen. Anda akan mendapatkan segala sesuatu itu dengan rasa syukur dari hidup untuk menjalani hidup, kemudian Anda kembalikan kepada hidup. Anda pakai hasil Anda untuk mencukupi kehidupan Anda. Anda kembalikan kepada hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga Anda, untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara Anda, untuk mencukupi kebutuhan kenalan Anda. Mungkin Anda di tempat Anda masih kurang air, Anda bisa membuat saluran irigasi, atau Anda membuat sekolah, Anda membuat rumah sakit. Ini akan menambah kebahagiaan Anda, menambah gairah hidup Anda. Karena Anda sudah melakukan hidup ini dengan benar. Anda sudah menerima hidup, menjalani hidup, dan akhirnya mengembalikan pada hidup. Pada saat itu, Anda akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu bukan milik Anda.
segala sesuatu ini milik hidup. Segala sesuatu itu datangnya dari hidup, untuk hidup, dan kembali kepada hidup. Anda hanya saluran, tempat di mana segala macam ditumbuhkan. Kalau Anda sudah mendapatkan pengertian itu, hidup Anda akan penuh dengan ketenangan, keberlimpahan. Meskipun Anda rasanya sudah berbeda pada waktu Anda masih mengharapkan keberlimpahan, dengan ketika keberlimpahan itu datang, rasanya berbeda. Anda sudah tidak terlalu menggenggam keberlimpahan itu. Karena Anda tahu bahwa tidak ada satupun yang menjadi milik Anda. Jadi setelah seseorang berhasil dengan itu, maka dia akan menjaga hidupnya. Anda mencoba mempraktekannya berhasil. Jangan lupa untuk menularkan hal ini kepada orang-orang lain, pada generasi berikutnya. Sehingga hidup mereka tidak semenderita apa yang kita rasakan. Cukup kita yang mengalami. Anda harus menularkan apa yang Anda mengerti, yang sudah Anda buktikan baik kepada orang lain. Sehingga dunia ini akan menjadi semakin baik. Nah, masih ada timbul satu pertanyaan. Karena ini sekarang keberlimpahan hubungannya dengan spiritual. Ada pasti yang bertanya. Ternyata banyak di sana orang yang sudah melimpah, yang sejahtera. Meskipun mereka nggak tahu apa-apa soal spiritual. Bagaimana ini diterangkan? Ya memang orang itu berbeda. Saya melihat satu masalah, menjalani masalah, kemudian melihat hasil dari penyelesaian masalah. Satu orang dengan orang lain berbeda. Tapi orang-orang yang sudah hidup dalam keberlimpahan tadi, pasti mereka juga sudah menjalankan ini. Tapi mereka tidak menjalankan atau tidak sadar dalam menjalankannya, karena mereka tidak tahu. Tapi step-stepnya juga pasti seperti ini. Mereka menjalankan segala sesuatu dengan benar, sehingga mereka mendapatkan hasil yang benar. Meskipun pada waktu menjalankan, itu tidak dengan kesadaran, pengetahuan. Hasilnya kan tetap saja. Anda mengetahui, Anda ingin menyalakan mobil, itu tidak peduli Anda tahu bagaimana mesin itu bekerjanya. Anda tidak tergantung pada pengetahuan Anda. Anda boleh tahu cara kerja mesin itu, Anda boleh tidak tahu, tapi kalau Anda melakukan start itu dengan betul, pasti mobilnya menyala. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang sudah berkelimpahan. Dan mereka tidak akan bisa menceritakan kepada Anda, karena mereka sudah berawal dari satu tindakan-tindakan yang betul. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hidup mereka. Ya, saya rasa perjumpaan kita malam ini cukup sekian. Apabila Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, sesuatu yang masih belum jelas, sesuatu yang ingin didiskusikan, jangan ragu-ragu. Kita berdiskusi di kolom komentar supaya Anda menjadi betul-betul tahu. Terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Salam.